Halo guys, kita lanjut di part 2. Oke, nah gue juga nyangkut di Garuda. Ya, sentimen negatifnya pergantian dirut ya. Karena memang eh, kalau kalian eh, tahu ya, yang bisa merestrukturisasi utang Garuda itu sampai saat ini gitu ya, berkurang cukup fantastis utangnya. Nah itu berkat kepemimpinan dari Pak Irfan ya. Nah, jadi ya kita memproyeksikan ya bakal ada turnaround di saham Garuda ini gitu ya. Ya tapi ternyata di perjalanan diganti gitu. Dan ya karena ini saham Patriot ya, jadi kita bingung juga, nggak tahu alasannya kenapa. Kan kalau kelihatan track record kan baik-baik aja gitu, tapi kenapa diganti ya karena saham Patriot ya suka-suka eh, Menteri BUMN lah gitu lah. Jadi intinya ya kita lihat aja nanti gebrakan dari Dirut yang baru seperti apa. Lalu sentimen positifnya ya gua belum nemu juga sih ini update terakhir dari info merger dengan Injourney ya. Kalau ini berhasil ya Garuda bisa bergabung ke Injourney dan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis. Dan yang paling penting itu mengurangi biaya dan efisiensi kerja. Gitu ya. Ibaratnya kalau udah satu holding ya masih eh, buat harga-harga itu nggak bisa dinegosiasi ya. Harga-harga ya apa pengurusan di bandara gitulah intinya. Itu. Jadi kalau udah satu holding sama Injourney kan berarti bergabung juga sama Angkasa Pura dan lain-lain tuh. Dan mungkin bisa juga ada peningkatan promo-promo gitu ya. Dengan apa di Injourney itu kalau nggak salah ada apa sih travelnya gitulah. Itu bisa kerjasama gitu. Travelnya wajib misalkan pakainya Garuda gitu. Nah itu ya bisa meningkatkan apa peluang cuan juga lah dari situ. Nah, menunggu LK Q4 2024-nya ya. Ya kalau di googling itu sih katanya bakal positif ya, tapi ya nggak tahu nih, belum keluar nih. Ya berharap aja beneran positif gitu. Oke, kalau dari segi harga ya makin turun aja ya. Average gue itu di 50 ke atas lah. Tahu 55 apa 5 berapa tuh. Nah, ini harganya sekarang makin turun terus, udah di bawah 50 ya, sampai 43 malah terakhir. Lalu lanjut di GGRP. Nah, sentimen negatifnya emiten ini disuspend ya karena tidak memenuhi angka free float. Lalu sentimen positif sekaligus negatif, rencananya mau right issue di harga 140 ya. Positifnya angka free floatnya akan terpenuhi, tapi negatifnya harganya akan langsung turun ke 140 ya. Bagi gue yang punya harga di 190 ya kemungkinan turun kurang lebih sampai 30%-an lah gitu. Seperti itu. Dan jadi ya kita lihat nanti bener gak terjadi gini right isunya terus ya. Laporan kuartal 4 udah keluar dan hasilnya minus gitu ya, itu ya kurang menjanjikan. Dan sentimen positif lainnya, pendirian entitas anak usaha kerjasama dengan Cina. Dan fokusnya itu kan dia tadinya dia punya dua anak usaha, yang satu itu eh, apa baja flat, yang satu lagi tuh baja batangan gitu. Nah yang batangan itu udah dilepas ya ke perusahaan Jepang gitu. Cuman masih ada porsinya juga sih, belum 100% dilepas gitu. Cuman secara pengendali udah ke perusahaan Jepang itu. Dan dia fokusnya ke perusahaan baja flat ya. Dan kelebihannya dia itu katanya flat, bajanya itu rendah karbon lah gitu. Lalu yang mana ini akan dibutuhkan ya oleh industri
yang sedang hot-hotnya juga ya, industri mobil listrik. Ya ini kebutuhan baja flat ini dibutuhkan buat baik buat kerangka dan dibutuhkan juga untuk apa sih, baterai listriknya juga gitu ya. Seperti itu. Jadi potensinya menarik sih menurut gua gitu, makanya gua coba masuk gitu. Oke, kita lihat nanti setelah pendirian anak usahanya apakah bisa berbalik membukukan laba ya. Lalu emiten sawit yang menarik menurut gua satu ANJT ya, tapi udah naik 20% lebih. Ya, kalau yang punya harga di 700-an gitu ya. Ya ini kita nunggu LKQ 4-nya semoga baik. Lalu yang menarik lainnya yaitu TAPG, LSIP dan SIMP. Itu labanya laba 2024-nya naik ya. Kalau SIM itu lebih dari 100%, kalau TAPG dan LSIP itu hampir 100% ya. Di atas 90%. Lalu corporate action yang menarik, di sini ada laba, dia transisi dari perusahaan baja jadi perusahaan baterai listrik setelah diakuisisi oleh PT Nef Storage Energy. Jadi ini juga masuk watchlist ya. Kemarin gue juga udah masuk nyoba di 250-an. Nah, jadi ya sebenarnya kalau kita lihat tuh kurang menarik ya, karena harganya tuh sempat naik tinggi dari 50 itu terus turun drastis tuh ke 250-an lagi itu. Nah ini karena ada, setelah gue pelajari ya menarik juga nih segi bisnisnya gitu, jadi ya gue coba deh. Lalu sentimen positifnya, dia akuisisi kepemilikan PT Goshen Indonesia Material, yaitu juga salah satu penyedia baterai listrik juga ya, kalau nggak salah ini dipakai sama mobil Neta gitu. Lalu kerjasama dengan Savago New Energy untuk penyewaan baterai listrik kendaraan motor listrik roda 3. Apa itu? Motor listrik roda 3 ya. Lalu kerjasama dengan ZTE. Ini ditunjukkan untuk pengembangan bersama fasilitas pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini juga masih proses kali ya. Lalu kerjasama dengan Isigo. Nah ini penyuplai baterai pack motor ya. Jadi kalau yang sering lihat di Alfamidi itu suka ada tempat kotak-kotak gitu ya, itu isinya baterai pack. Jadi bisa buat motor listrik ya. Gitu. Oke, laporan Q4-nya nih kemungkinan akan ada update fundamental ya. Karena di Q1, Q2, Q3 itu masih pakai fundamental yang lama ya. Statusnya masih pabrik baja. Dan di Q4 ini semoga ada perubahan dan kita baru bisa lihat perubahan dari sisi fundamentalnya ya, kemungkinan di laporan Q4-nya. Jadi kita tunggu-tunggu juga nih laporan Q4 2024-nya nih. Saham high risk high return Bitex dan PBRX ya, dua saham yang berhasil melewati proses PKPU. PBRX berhasil memangkas beban utangnya dari 325 juta dolar itu jadi 140 juta, atau dari 5,2 T jadi 1,9an lah gitu. Lalu ada yang menarik, ternyata wadirutnya itu si Anna Patricia itu adalah komutnya di Bitek juga gitu. Jadi sama-sama lah kayak seperti ada hubungan, tapi ya nggak tahu dah gitu. Oke, kalau Bitek ya posisinya masih bisa diperjualbelikan ya. Tapi harganya ya cukup mengkhawatirkan ya, di harga rendah. Kemarin itu terakhir di 5 gitu, dan sekarang ini udah naik ya sampai ke 7 ya. Mungkin juga karena efek berita ini ya, berhasil PKPU, jadi orang-orang mungkin masih ada harapan juga gitu. Kalau gue sendiri sih masih hold dan punya barang di 3 sih ya. Sebenarnya gue strategi gue bakal jual di 6 gitu. Nah, sekarang nih di 7, cuman kok kayaknya masih bisa naik lagi ya, ya gitulah.
manusia greedy ya, jadi belum gue jual juga tuh jadinya. Oke, mungkin kita pertimbangkan nanti kalau udah ke berapa gitu. Ya, itu untuk Bitek dan PBRX ya. Dan terakhir ini ini ada pengendali baru tapi belum bisa teridentifikasi dia itu siapa. Cuman kalau dilihat dari keywordnya itu ada Kalimantannya. Jadi ini ada kemungkinan ada aksi backdoor listing dengan potensi perubahan bisnis ya. Bisa jadi ke sektor terkait komoditas itu seperti CPO, batu bara dan lain-lain gitu. Bisa juga jadi fokus ke energi terbarukan ya, wallahu alam ya. Intinya sih ada perubahan pengendali tapi kita belum tahu ini siapa gitu. Karena kalau di googling pun nama-nama itu seperti belum ada track recordnya gitu di mana di Google gitu, apakah ini semua perusahaan-perusahaan baru gitu ya, kayak gitu. Cuman ini harga sahamnya lagi turun terus ya, karena sempat naik dari 4 itu sampai ke 60-an gitu. Nah, cuman habis itu terakhir gua mention itu apa, ada antrian beli 8 juta lot gitu, tapi di hari berikutnya langsung berubah jadi antrian jual gitu 2 juta lot. Cukup drastis ya, tidak disangka-sangka, karena biasanya kalau antrian belinya banyak itu ya perlahan-lahan lah tuh turunnya gitu. Kalau udah sampai ratusan ribu lot baru tuh kemungkinan akan ada perubahan antrian beli jadi antrian jual. Tapi ini perubahannya cukup drastis gitu ya, gitulah. Bisa ya, makanya di sini dibilang high risk high return ya, bisa dibilang gorengan juga gitu ya. Tapi ya itulah, karena kita berharap ada pengendali baru itu ya, dan bisa jadi surprise nanti ke depannya kalau ternyata memang eh, apa ya bisa kayak apa sih, Pani. Nah, Pani itu kan viral tuh, perubahan pengendali backdoor listing ya, dari perusahaan apa gitu jadi perusahaan pick 2 itu. Nah, ini juga mungkin ya bisa jadi kayak gitu juga, tapi bisa juga enggak ya. Kita lihat dulu lah pergerakannya nanti. Oke, itu dulu. Udah 10 menit lebih nih. Oke, nanti kita lanjut di part 3.